Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatur Rahman dengan NIM 2021143533 dari kelas 7N. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu muatan lokal. Muatan lokal adalah mata pelajaran atau bahan kajian yang berisi materi dan proses pembelajaran tentang keunikan dan potensi lokal. Mulak merupakan bagian penting dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya kurikulum nasional. Selain itu, muatan lokal tidak hanya itu, tetapi memuat tentang pendidikan karakter untuk siswa. Pendidikan karakter juga bukan sekedar hanya mengajarkan mana yang salah, tetapi lebih dari itu. Pendidikan karakter juga menanamkan kebiasaan anak untuk bertingkah laku sopan, santun, jujur, baik hati, adil, rendah hati, sederhana, teguh pendirian, gigih, bersahaja, berani, dan bertanggung jawab. Saat ini kita akan membahas mengenai contoh perilaku tentang pentingnya pendidikan karakter yang memuat tekun, pantang menyerah, kemandirian, kreatif, percaya diri, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Sebelum itu, tahukah kalian apa itu tekun, pantang menyerah, mandiri, kreatif, percaya diri, disiplin, jujur, dan tanggung jawab? Jika belum, mari kita simak dahulu sedikit penjelasan. Tekun adalah satu sikap yang membuat seseorang bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan tanpa kenal lelah. Dari itu, kita dapat melihat contoh berikut. Di sebuah rumah di kampung yang asri, hiduplah Budi dan Ibu Ati. Rumah ini selalu dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan. Namun kala itu, Ibu Ati resah karena Budi bermain HP tidak kenal waktu. Dan inilah cerita film animasi edukasi dari Bocah Emas TV. Selamat menyaksikan. Budi, kenapa tidak belajar? Malah main HP terus? Aku bosen, Bu. Pelajarannya juga aku nggak paham. Belajar memang butuh usaha, nak. Tapi ingat, jika kamu tekun belajar, akan membuat masa depanmu lebih cerah. Tapi, Bu, aku merasa capek dan malas sekali. Setiap orang sukses pernah merasa seperti itu, Budi. Tapi mereka tetap tekun. Ayo, ibu bantu kamu belajar. Benar, Bu? Ibu mau bantu aku? Tentu saja, Budi. Yuk, kita mulai dengan yang paling mudah dulu. Ibu yakin kamu pasti bisa. Baik, Bu. Aku akan coba lebih tekun lagi. Terima kasih, Bu. Aku jadi semangat. Itu baru anak pinternya ibu. Ayo Budi, kita belajar bersama. Singkat cerita, Budi dan Ibu Ati belajar bersama dengan semangat. Sebagai anak sekolah, memang anak sekolah harus rajin belajar, boleh bermain, tetapi tetap ingat waktu. Selanjutnya yaitu pantang menyerah. Pantang menyerah adalah kemauan yang kuat untuk mencapai tujuan dan ketekunan dalam mewujudkannya. Pantang menyerah adalah terus berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kita akan mengalami kegagalan apabila cepat menyerah. Pantang menyerah akan mendatangkan kesuksesan. Dan berikut adalah contoh dari pantang menyerah.
Selanjutnya yaitu kemandirian. Kemandirian berarti melakukan kegiatan sendiri. Kemandirian berarti tidak tergantung pada orang lain. Kemandirian berarti membiasakan diri untuk selalu melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Dari pengertian tersebut, maka akan didapatkan contoh-contoh dari kemandirian berikut. Saya Bagas 8 tahun dan ini Sekar 5 tahun. Ayah ibu mengajarkan kami mandiri sejak bangun tidur. Mandi, pakai baju sekolah, makan pagi bersama, sampai saya sekolah daring dulu ya. Wah, bermain bersama keluarga sangat mengasihkan. Nah, pinter. Tapi kalau main di luar rumah, gunakan masker ya. Sehabis bermain, jangan lupa bersih-bersih ya. Ya kan ya? Dong anak pintar. Meski masih kecil, kita juga bisa bantu orang tua. Rapikan mainan. Mencuci sepeda sendiri. Kasihan, Dok. Ayah ibu bangga bila kita mandiri. Selanjutnya yaitu kreatif. Kreatif berarti berbuat sesuatu yang berguna. Kreatif berarti membuat sesuatu lain daripada yang lain. Kreatif berarti penuh dengan ide-ide baru. Kreatif berarti kemampuan membuat sesuatu yang baru. Kreatif berarti membuat sesuatu dengan tangan sendiri. Berikut adalah contoh dari kreatif. Ya, habis. Okto, tunggu. Jangan dibuang botolmu. Kenapa? Aku punya ide bagus dengan botol bekas kita. Hah? Botol ini? Ingat buku keterampilan yang kemarin aku perlihatkan kepadamu? Buku apa sih? Apa hubungannya botol ini dengan bukumu? Sudahlah. Ayo ikut ke rumahku dengan botolmu itu. Kamu misterius amat sih. Mengapa nggak bilang sekarang aja? Kamu juga nanti bakal mengerti. Yuk bergegas. Panas sekali hari ini ya. Selama perjalanan ke rumah Indra, Okto terus-menerus bertanya. Sementara itu, Indra hanya memberikan sedikit bocoran bahwa mereka akan membuat sendiri mobil-mobilan yang keren seperti di toko tadi. Sesaat kemudian, di rumah Indra mengambil buku 101 keterampilan dasar miliknya dan memperlihatkannya kepada Okto. Setelah itu, mereka bersama-sama mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk membuat mobil mainan. Nah, barang-barang yang diperlukan sudah ada semua. Sekarang kita siap membuat mobil-mobilan kita sendiri. Bahan-bahannya adalah botol bekas, tutup botol, sedotan, tusuk sate, sendok es krim, cat, dan lem. Peralatannya cukup gunting dan lem tembak. Bahan-bahannya murah meriah ya. Yuk, segera kita buat mobil-mobilan kita. Pertama, kita buat bagian rodanya dulu. Persiapkan botol bekas yang sudah dicuci dan sedotan besar. Lalu, potong sedotan sesuai dengan lebar botol. Setelah itu, lem sedotan pada bagian atas dan daerah bawah botol dengan lem tembak. Selanjutnya, kita buat roda dari tutup botol dan batang tusuk sate yang sudah dipotong sepanjang lebar botol. Batang tusuk sate harus lebih panjang daripada panjang sedotan. Lem tutup botol dan batang tusuk satenya. Masukkan dulu satu roda yang baru saja dibuat ke dalam sedotan. Lalu, pasang roda tutup botol yang satu lagi. Kemudian, rekatkan dengan lem. Tambahkan detail sesuka hati. Misalkan saja menambah wing di bagian depan dan belakang dengan sendok kayu es krim. Langkah terakhir adalah pengecatan.
kita bisa berkreasi sesukanya. Wow, lihatlah. Warna ini sangat menarik, bukan? Tada, jadi deh mobil-mobilan kita. Wah, keren juga ya jadinya. Pastinya dong. Aku tak menyangka, dari barang bekas kita bisa membuat menjadi lebih bernilai. Yang penting bagaimana kita mau berpikir kreatif. Iya benar, kreatif memanfaatkan keterbatasan barang. Betul. Selanjutnya ada percaya diri. Percaya diri adalah sikap yang menunjukkan yakin kemampuan sendiri. Percaya diri berarti berani tampil di depan, tidak takut salah, bersikap tenang dalam segala situasi. Sikap percaya diri ini dibentuk dengan belajar terus-menerus. Berikut adalah salah satu contoh dari percaya diri. Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Aduh, aku ingin menjawab soal itu. Tapi takut salah. Saya bisa, Bu. Hasilnya 60. Ya, benar. Ternyata jawabanku benar, tapi aku tidak berani menjawab. Andi sudah pulang? Iya, Bu. Kenapa wajahmu lesu? Tadi di sekolah ibu guru memberikan soal matematika. Sebenarnya jawabanku benar, tapi aku tidak berani menjawab karena aku takut salah. Kenapa harus takut? Lebih baik berani mencoba satu kali meskipun gagal daripada tidak pernah berani mencoba sama sekali. Ini ibu punya sedikit cerita. Hei biji, apa kau akan tumbuh di sebelahku? Tidak, aku takut tumbuh. Kenapa harus takut? Aku takut nantinya tidak ada yang merawatku dan aku pun layu. Aku takut saat aku tumbuh nanti aku akan ditebang dan diambil kayunya. Karena terlalu takut, biji 2 pun tidak mau tumbuh. Sedangkan biji 1 pun Kenapa kau tidak menumbuhkan lekas tunas. tumbuh? Tidak, aku takut. Biji 2 pun tumbuh besar. Sementara biji 1 masih berupa biji. Suatu hari, ada seekor ayam yang lapar. Melihat ada biji, akhirnya biji itu pun dimakan oleh ayam. Sementara biji 1 tumbuh subur dan dirawat oleh masyarakat serta bermanfaat bagi orang banyak. Nah, Andi, tidak perlu takut tampil menunjukkan dirimu. Tidak perlu takut salah. Orang-orang sukses di luar sana adalah orang-orang yang berani tampil dan maju. Baiklah Bu, Andi tidak akan takut lagi. Andi akan menjadi anak pemberani biar sukses. Ayo anak-anak, siapa yang berani maju menjawab soal ini? Saya Bu. Baiklah Andi, silahkan maju. Wah, jawabannya benar. Tepuk tangan buat Andi. Selanjutnya ada sikap jujur. Jujur adalah mengatakan yang sebenarnya. Jujur adalah melakukan sesuatu sesuai dengan kata hati. Berikut adalah contoh dari sikap jujur.
Selanjutnya ada disiplin. Kedisiplinan berarti mengerjakan segala sesuatu sesuai waktunya. Pagi hari ke sekolah, siang hari beristirahat, sore hari bermain atau menonton, malam hari sebelum tidur belajar, kemudian menyiapkan buku yang akan dipelajari besok. Setelah semua selesai, barulah beristirahat atau tidur. Dan selanjutnya ada satu lagi nih, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab berarti siap menerima kewajiban atau tugas. Tanggung jawab berarti mengerjakan tugas kita. Tanggung jawab artinya bersedia menanggung resiko. Tanggung jawab harus dilaksanakan agar dapat dipercaya. Sebaliknya, bila tidak bertanggung jawab, maka tidak dapat dipercaya. Baiklah, berikut adalah contoh dari disiplin dan tanggung jawab. Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Dadah semua. Dadah. Sampai besok. Hai Ina, sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari Bu Guru. Nanti kalau tidak sempat ngerjain gimana? Sebentar saja kok Ina, tidak sampai sore. Tidak aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu maumu, sampai besok juga. Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba aku lihat catatan yang diberikan Bu Guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan Bu Guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Hore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kasihkan main aku sampai lupa ada PR. PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya ya? Ya ampun, sudah pukul 10 lagi. Ah, sudahlah aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari Bu Guru, jadi ya bisa deh menyelesaikannya. Setelah ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat ya kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang mata lokal, yaitu pendidikan karakter. Lebih kurang, mohon maaf, saya akhiri. Bye-bye. Jumpa lagi di lain hari.